kepada segenap awak media dan juga pada masyarakat. Pada hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa perbuatan menghalangi dan merintangi proses penyidikan disertai dengan pemberian keterangan palsu di depan persidangan terkait penanganan perkara suap di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Seperti yang disampaikan Mas Ali, di hari ini, Senin 20 Maret 2022, kami melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan selanjutnya pada hari ini kami juga akan menetapkan proses penahanan. Dalam perkara ini yaitu proses pengembangan dari perkara penerimaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dengan pihak tersangka sebagai berikut. Ini yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saudara TSS yaitu Bupati Kabupaten Buru Selatan periode 2011-2016 sampai 2016 dan sampai 2021. Kedua, JRK swasta. Ketiga, IKA swasta, Direktur PT VCK. Ketiganya sudah ditetapkan terdahulu ya. Saat proses penyidikan perkara tersangka TSS tersebut, tim penyidik menemukan adanya perbuatan merintangi dan menghalangi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait proses penyidikan perkara dimaksud diperkuat dengan fakta persidangan dan fakta hukum saat proses persidangan terkait adanya pemberian keterangan palsu di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengembangan perkara dan meningkatkan status ke tahapan penyidikan dan kembali mengumumkan tersangka sebagai berikut, yaitu Saudara LCSS sebagai advokat. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik KPK selanjutnya menahan Saudara LCSS untuk 20 hari pertama terhitung hari ini tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Konstruksi perkara: Saudara LCSS yang berprofesi sebagai advokat berkedudukan di wilayah kota Surabaya memperoleh surat kuasa dari Saudara IKA yang saat itu menjadi salah satu tersangka KPK terkait dugaan perkara pemberian suap pada Saudara TSS selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan. Sebelum LCSS dan Saudara IKA telah saling kenal dengan Saudara LCSS ini dan pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Saudara IKA. Sekitar Juni 2019, Saudara IKA melakukan pertemuan dengan LCSS di Jakarta dalam rangka melakukan konsultasi hukum karena adanya surat undangan permintaan keterangan dari tim penyelidik KPK terkait dugaan tindak pidana suap proyek infrastruktur di Pemkab Buru Selatan, Provinsi Ambon. Maluku ya. Mohon maaf saya salah. Di Pemkab Buru Selatan, Provinsi Maluku. Saudara IKA kemudian menandatangani surat kuasa khusus pada advokat LCSS dan selanjutnya Saudara LCSS diduga menyusun skenario untuk membela yang kemudian perbuatan pembelaannya kami indikasikan terdapat beberapa rekayasa kepalsuan. Pertama, perbuatannya yaitu A. Melakukan transfer uang dari Saudara IKA pada TSS melalui rekening JRK dibuat seolah-olah hanya transaksi antara IKA dan JRK. Kedua, perjanjian hutang piutang antara IKA dan JRK terkait pembelian aset yang kepemilikannya sebenarnya adalah milik TSS sendiri. Ketiga, memanipulasi beberapa dokumen transaksi keuangan dan pembelian aset TSS. Atas skenario tersebut, IKA, JRK, dan TSS sepakat untuk mengikuti arahan advokatnya yaitu Saudara LCSS, sehingga apa yang disampaikan di hadapan tim penyidik
penyidik tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga menghambat kerja dari tim penyelidik maupun penyidik KPK. Pada proses penyidikan, setelah tim penyidik menemukan fakta-fakta hukum dari alat bukti lainnya, akhirnya saudara Ika dan saudara JRK mengakui keterangan yang diberikan di hadapan tim penyidik adalah skenario yang tidak benar yang disusun oleh saudara LCSS. Saat persidangan, saudara TSS di Pengadilan Negeri Tipikor Ambon, saudara LCSS yang menjadi saksi juga masih menjalankan skenario yang direncanakan, yaitu dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya, saudara LCSS kami sangkakan dengan pelanggaran pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang 31 tahun 199 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu agar tidak merintangi proses hukum penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kami memahami bahwa setiap tersangka berhak untuk membela diri, berhak untuk menyangkal, itu adalah hak tersangka. Tetapi kalau kemudian diskenario dengan kepalsuan dengan dokumen-dokumen yang direkayasa, maka itu adalah pelanggaran pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu kami berharap KPK mengingatkan kepada pihak-pihak lainnya agar tidak merintangi proses hukum baik penyelidikan, penyidikan maupun tindak pidana yang lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar kasus-kasus tersebut tidak kemudian menimbulkan tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dalam kasus ini. Korupsi sebagai kejahatan yang mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat, sudah sepatutnya dalam pemberantasan korupsi dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat, termasuk oleh kalangan profesi advokat, untuk sama-sama kita tegakkan, untuk sama-sama kita berantas dari Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Ali Fikri. Wassalamualaikum.